Shalom, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Monika Lodo dari kelas UPW 1A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kasus pelanggaran Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima pada UAS mata kuliah Pancasila. Dan video contoh kasus pelanggaran Pancasila. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Pancasila secara umum. Pancasila terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Bahkan, Pancasila juga dijadikan sebagai dasar hukum. Kita sebagai warga negara yang baik, kita juga menaati dan menghormati landasan hukum. Selamat menyaksikan contoh video kasus pelanggaran Pancasila berikut ini. Tim identifikasi kepolisian Resort Mamasa bersama unit reserse dan kriminal kepolisian sektor Sumarorong langsung mendatangi gereja Toraja Mamasa untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Tampak beberapa bagian dan ruangan gereja ini terbakar, seperti ruangan konsitori gereja. Dan dua alat musik juga beberapa dokumen gereja yang terbakar. Selain membakar gereja ini, pelaku juga merusak meja dan kursi serta memecahkan kaca gereja. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi ini dilakukan pada dini hari sehingga tidak terlihat oleh warga setempat. Warga baru mengetahui pada pagi hari saat hendak melakukan ibadah. Pengungkapan kasus itu berawal dari beredarnya video yang memperlihatkan aksi kekerasan terhadap seorang siswi oleh beberapa siswa atau teman lelakinya di kelas. CA terlihat pasrah, dipukuli sembari duduk dan menangis. Setelah beredarnya video itu, aktivitas sekolah masih berjalan normal. Namun CA dan 3 pelaku tidak tampak di sekolah. Di luar kelas tampak pejabat dari pemerintah kabupaten maupun provinsi dan awak media memadat. Rumah CA tidak jauh dari sekolahnya sontak ikut dipadati orang. CA tampak dipeluk erat oleh budenya. Dari video amatir yang diperoleh Kompas TV, pertikaian antar dua warga desa yang bertetangga, warga desa Kariu dan warga desa Ori di Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah menyebabkan situasi mencekam. Bentrokan terjadi Rabu dini hari waktu setempat diduga akibat adanya kesalahpahaman di antara kedua warga desa. Sampai saat ini belum ada laporan mengenai korban dalam bentrokan, namun sejumlah orang dan polisi dilaporkan terluka. Kini kepolisian telah menurunkan personelnya termasuk satu satuan tingkat Kompi Brimob Polda Maluku untuk mengamankan situasi. Saya tegur Pak Satpol, karena Satpol secara terang-terangan menyemprot warung-warung yang masih berjualan. Saya rasa masih banyak hal yang bisa kita lakukan supaya kemudian semua bisa nurut dengan namanya aturan. Bermainlah yang efisien, lakukan tugas ini dengan sebaik-baiknya, sampaikan masyarakat dengan santun. Jangan sampai ada kejadian-kejadian yang kemudian karena panjenengan capek, muncullah hal-hal yang membuat kontraproduktif. Saya bisa ngambil tindakan, kita bicara dengan Kapolsek Pak, karena selama ini beta menjaga di Guru Botak ini pas sampai aman, tapi ada yang didekati Guru Botak Pak, itu saja. Ini kita sebagai anggota sudah tangkap ya. Kalau kita sudah tangkap, kita proses. Saya sudah janji, saya janji di tanah adat ini, saya janji sama masyarakat, saya janji sama tua-tua adat, saya proses. Keluarga saja ikut, enak hasil. Ada vision kita. Iya, iya. Mereka dan masyarakat, para wanita, pelaku dan aktornya. Hari ini harus ditangkap. Sebagian daripada yang Harus ini ditangkap. Tony dengan aktor-aktor harus ditangkap. Perlu ditangkap Pak. Jadi dipercepat Pak. Insya Allah. Saya minta dengan hormat mulai besok itu harus pelaku sudah ditangkap. Hari ini harus ditangkap. Beliau tahu saya bagaimana. Beliau tahu bagaimana. Saya tidak pilih-pilih. Saya tidak akan tebang dulu. Tidak akan tebang pilih. Tidak akan.
Kalau memang salah. Kalau memang itu nanti harus dihukum, maka kita harus dia. Karena dia memanfaatkan barang negara. Jadi Kami saya minta yakin dengan hormat dipercepat proses penangkapan dia, Pak. Paling terlambat besok. Kami keluarga juga kami puas. tidak akan tutup. Mulai dari kita nanti tangkap sampai kita proses hukum tidak akan kita tutup. Iya, Pak. Nah, tapi untuk membuktikan itu kami minta izin nanti beliau mungkin kita mau visum supaya nanti dasar untuk proses hukum, Pak. Terima kasih. Jadi kita harap bahwa anggota tersebut harus diproses. Bahkan hukuman mati juga dilakukan. Kalau itu keputusan nanti dia bersalah di pengadilan. Baik, Ibu dan teman-teman, di sini saya akan mengambil kesimpulan tentang contoh kasus pelanggaran Pancasila yang telah dipaparkan video sebelumnya. Yaitu yang pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini sila ini bertujuan supaya setiap individu masyarakat bisa bebas untuk memeluk agamanya masing-masing dan juga beribadah sesuai dengan agamanya dan bisa saling menemukan rasa toleransi kepada agama lain. Kasus pelanggaran sila pertama ini seperti rumah ibadah di Mamasa, Sulawesi Barat dirusak dan dibakar oleh oknum yang tak dikenal pada 26 Juli 2021. Selain membakar ruangan gereja, pelaku juga merusak meja dan kursi, bahkan memecahkan kaca gereja. Hal ini termasuk pada kasus pelanggaran pada sila pertama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini diharapkan agar masyarakat bisa hidup dengan adil sesuai dengan hakikat manusia. Contoh kasusnya itu bullying di Purworejo pada 11 Februari 2020. Hal ini jelas bertentangan dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga ini memiliki makna pentingnya yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budaya. Dengan adanya sila ketiga ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walaupun berbeda-beda. Contoh kasusnya adalah bentrokan di Maluku Tengah akibat sengketa lahan perbatasan antara dua warga pada 26 Januari 2022. Bentrokan ini terjadi karena kesalahpahaman. Kemudian bentrokan ini juga dipicu akibat sengketa tanah di perbatasan antara dua desa tersebut. Dan adapun kondisi lainnya yaitu sebagian rumah di tempat kejadian itu hangus dibakar oleh massa. Yang berikut sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu berhubungan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Adapun pelanggaran Pancasila pada sila keempat ini yaitu ketidakadilan bagi masyarakat. Contoh kasusnya itu seperti ketidakadilan dalam hukum yaitu kasus penertiban oleh Satpol PP di Kota Semarang yaitu yang dinilai tidak kiprah pada tanggal 6 Juli 2021. Demikian juga pada sila keempat mempunyai makna yang berarti bahwa bangsa Indonesia mempunyai prinsip warga atau pedagang kelima untuk berpartisipasi mematuhi imbauan dan peringatan yang disampaikan oleh penyelenggara dan pelaksana dari Pemkot Semarang. Dan terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini memiliki makna bahwa masyarakat Indonesia diharapkan hidup dengan adil. Namun sampai saat ini masih banyak hal yang dilanggar seperti perlakuan tidak adil karena kondisi tertentu. Contoh kasusnya, oknum brimob menembak seorang warga penambang emas di Gunung Botak, Maluku pada Sabtu 29 Januari 2022. Insiden ini terjadi karena kesalahpahaman antara salah satu oknum anggota brimob bersama dengan penambang liar lainnya di sana. Saat kemudian pelaku tersebut ditangkap oleh aparat kepolisian dan ditahan. Kejadian ini juga termasuk dalam kasus pelanggaran pada sila kelima. Baik, sekian pemaparan kasus pelanggaran Pancasila dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.